Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raina Gahara akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Korea Selatan. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang kerjasama ekonomi tersebut. Dalam konteks hubungan bilateral, Indonesia dan Korea Selatan sudah berada dalam posisi yang saling melengkapi, yakni negara tersebut siap untuk saling mengisi satu sama lain. Tapi kondisi masing-masing negara yang masih membutuhkan negara lainnya untuk melengkapi kebutuhan dalam negeri. Di pihak Indonesia memerlukan modal atau investasi, teknologi, dan produk-produk teknologi. Sedangkan di pihak Korea Selatan memerlukan sumber alam, mineral, tenaga kerja, dan pasar Indonesia yang besar. Di samping itu, bagi Indonesia, Korea Selatan merupakan alternatif sumber teknologi khususnya di bidang heavy industry, IT, dan telekomunikasi. Kerjasama bilateral Indonesia dengan Korea Selatan semakin dekat ketika kedua negara tersebut menandatangani deklarasi kemitraan strategis yang berkembang dengan baik di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Kerjasama yang terbentuk antara Indonesia dan Korea Selatan untuk pertama kalinya adalah kerjasama di bidang ekonomi dan teknik. Sebagai upaya meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknik, kedua negara tersebut pada tanggal 21 April 1971, pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan menandatangani sebuah dokumen kesepakatan kerjasama ekonomi dan teknik yang disebut Agreement Regarding Economic and Technical Cooperation and Trade Promotion between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea. Kerjasama ini merupakan sebuah persetujuan awal mengenai kerjasama ekonomi dan teknik serta pengembangan perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan yang membuka hubungan kedua negara tersebut menjadi lebih erat. Negara antara Indonesia dengan Korea Selatan memiliki visi, nilai, dan keinginan untuk berkontribusi pada komunitas internasional sebagai kekuatan menengah yang sama. Kedua negara tersebut merupakan anggota dari G20 and APEC. Indonesia dan Korea Selatan secara resmi membentuk hubungan diplomatik pada tanggal 17 September 1973. Korea Selatan memiliki kedutaan besar di Jakarta dan Indonesia memiliki kedutaan besar di Seoul. Pada masa lampau, hubungan kedua negara tersebut hanya berkembang di area perdagangan dan investasi seperti sektor. Sekarang, kerjasama keduanya sudah berkembang ke berbagai proyek raksasa dan industri canggih. Dan Korea Selatan mempunyai hubungan bilateral sejak tahun 1973. Selain perjanjian bilateral dengan Korea Selatan, Indonesia juga terikat dengan Korea Selatan melalui AFKTA, ASEAN Korea Free Trade Area. Perdagangan bebas tersebut memiliki dampak negatif dan positif tentunya. Positifnya, pertama, Indonesia memiliki kemudahan dalam melakukan ekspor impor menuju negara ASEAN dan Korea. Kedua, semakin banyak investor yang berinvestasi di Indonesia, terutama investor yang berasal dari Korea. Ketiga, perusahaan Indonesia juga dapat mengirim pekerjanya untuk melakukan training di negara Korea Selatan sebagai bentuk kerjasama tersebut. Nah, negatifnya, ada banyak tantangan yang harus dihadapi dari perjanjian AFKTA tersebut. Yang pertama, banyak pengangguran dan usaha kecil yang semakin sulit akibat perdagangan bebas tersebut. Yang kedua, orang luar akan lebih mudah bekerja di Indonesia dan kuota untuk pekerja Indonesia akan semakin sedikit. Yang ketiga, masyarakat Indonesia dituntut untuk semakin berpikir terbuka dan kreatif agar tetap bisa bertahan di negerinya sendiri. Dan kita menuju pembahasan kita yang terakhir ya, yaitu produk yang dihasilkan. Dengan nilai sebesar 27 miliar US dollar dalam perdagangan bilateral, Korea Selatan menjadi rekan dagang terbesar Indonesia keempat pada tahun 2012. Korea Selatan juga menjadi penanam modal asing terbesar ketiga di Indonesia dengan nilai 1,94 miliar dolar investasi. Ada banyak perusahaan Korea Selatan yang menanam modal dan beroperasi di Indonesia, seperti Miwon, Daesung Corporation, Lotte, Yongma, Hankook Tire, Samsung, LG, Kia Motors, and Hyundai. Seperti itu saja ya pembahasan saya kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kata-kata yang kurang pantas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.